kita nggak boleh berpikiran seperti Iya. itu. Ini makanya ini saya taruh di belakang. Di belakang terakhir ya nggak Bu. boleh Ya? dibalik. Ini buminya Gemah Ripah loh Jinami. Sedulur Mandegani, hari ini saya bertemu dengan Ketua Bank Sampah Gedawang Asri, dengan Ibu Doktor Lingkungan Sri Sumiati. Sugeng enjang Bu. Sugeng enjang Mas Broto. Pripun kabare Bu niki? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, sehat. Syukur Bu. Ya, ini salam 3R. Salam 3R. Nah, itu Bu, salam 3R. Yang kenceng Bu. Salam 3R, reduce, reuse, recycle. Ah, itu. Aduh Bu, saya dari kemarin pengen ketemu, baru sekarang ya ketemu jenengan ini Bu. Ini dengan Bu Sri, saya mau tanya Bu. Ini nyuwun sewu, cikal bakal Gedawang Asri itu kados pundi to Bu? Ya, baik Mas Broto. Saya ingin menjelaskan histori dari Bank Sampah Gedawang Asri, Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Jadi awalnya tahun 2014 itu kami merintis bank sampah, namanya Bank Sampah Sempulur Asri. Sempulur itu artinya langgeng, terus menerus, sustain, lestari gitu ya. Kemudian pada tahun 2014 lagi kami mengadakan sosialisasi ke warga, khususnya di warga RW 5. Tetapi pada waktu itu warga belum begitu antusias. Jadi kami melakukan penimbangan itu nasabahnya hanya 5. Baru 5 orang, dan itu pun nasabah itu baru didominasi oleh pengurus RW dan ya ada pegiat lingkungan di Gedawang, ada Bu Wilis, Putri dan sebagainya ya. Kemudian pada tahun 2015-16 kami vakum karena warga itu kok belum tertarik dengan bank sampah. Jadi belum tertarik apa itu bank sampah. Padahal sebetulnya kami sudah melakukan sosialisasi di berbagai acara ya, di perkumpulan Dawis, Dasawisma, kemudian di perkumpulan PKK juga. Tetapi memang geliat warga di sini yaitu belum ada. Jadi selama 2 tahun kami vakum. Kemudian pada tahun 2017 itu kami mulai lagi, kami mulai bangkit. Kami mengajak tokoh-tokoh masyarakat di sini. Kemudian dari 2017 itu waktu itu saya ditelepon oleh DLH ya, dari DLH Kota itu kami Bank Sampah Sempulur itu diminta untuk mengadakan ikut acara Semarang Green and Clean. Jadi Semarang Green and Clean itu program dari DLH kerjasama dengan Unilever Persada, dan alhamdulillah kami mendapatkan penghargaan kategori silver. Silver untuk 12 bank sampah sebenarnya ada 12 bank sampah di Kota Semarang yang mendapat penghargaan, salah satunya adalah Bank Sampah Sempulur Asri. Kemudian setelah mendapatkan penghargaan itu dari Semarang Green and Clean atau biasa disebut disingkat SGC 2017, itu kami diminta untuk mengembangkan. Jadi tidak hanya di RW 5 tetapi di RW lain gitu. Jadi kami bekerja sama dengan waktu itu Pokja 3 di Kelurahan Gedawang sini. Jadi ada Pokja 3 yang membidangi salah satunya adalah bank sampah. Itu kami mengembangkan sayap gitu. Jadi tidak hanya di RW 5. Jadi sebetulnya bank sampah Sempulur Asri itu di RW 5. Kami mengembangkan sayap di Kelurahan Gedawang ya. Itu menjadi pada waktu itu kami menyusun konsep, kemudian
ya terbentuklah Bank Sampah Gedawang Asri di gitu. tingkat Kelurahan Gedawang, di mana waktu itu saya ditunjuk sebagai ketuanya, diberi amanah untuk menjadi ketua Bank Sampah Gedawang Asri, dan ada 10 bank sampah tingkat RW di Kelurahan Gedawang ini. Jadi mulai RW 1 itu bank sampah Melati, ketuanya Bu Haryanti, kemudian RW 2 itu bank sampah Kenanga Lestari, itu ketuanya Bapak Dedi Rahman, kemudian ada RW 3 itu bank sampah Mawar, itu sebenarnya ketuanya awalnya Bu Yuli, Bu Kristina Yuli, kemudian ada regenerasi sekarang menjadi ketuanya Bu Hermalinda. Kemudian ada bank sampah Flamboyan Asri itu di RW 4, ketuanya Ibu Kustianti. Kemudian bank sampah RW 5 ini yang di Sempulur tadi, Sempulur Asri itu ketuanya Ibu Titin Sufiati. Kemudian bank sampah di RW 6 itu bank sampah Berkah Mandiri, ketuanya awalnya Bu Apriliana, kemudian sekarang ada regenerasi juga, ketuanya jadi Ibu Iin Margono. Kemudian di RW 7 ya, di RW 7 itu bank sampah Anggrek itu awalnya ketuanya Ibu Sri Nur Bunur, kemudian ada regenerasi lagi diganti menjadi Bu Hasturi. Kemudian di RW 8 itu ketuanya Ibu Siti Rianti, di RW 9 itu Ibu namanya bank sampah, di RW 8 itu bank sampah Sakura, ketuanya Ibu Siti Rianti. Kemudian RW 9 itu bank sampah Pojok Gawang, karena lokasinya di pojok Gedawang itu namanya bank sampah Pojok Gawang, itu ketuanya Ibu Cici, Ibu Sri Mulangsih. Di situ ada Pak Putut juga. Kemudian bank sampah RW 10 itu bank sampah Ternate Putih, itu diketuai oleh Bu Indah. Jadi di situ ada Bu Indah, Bu Arini, dan sampai hafal ya Bu ya jenengan. ya, Sampai hafal ini. Oh, jenengan pionirnya ya, apa pelopornya ya Bu ya? Ya sebetulnya bukan pelopor, tapi kami bareng-bareng, kami tim dari bank sampah dari Kelurahan Gedawang itu tim. Jadi kami juga disupport oleh PKK, dalam hal ini ada Ketua PKK Ibu Lurah Ibu Toro, kemudian ada Pak Lurah yang luar biasa memberikan support kepada kami. Kemudian dari Pokja 3 sendiri, di situ ada Bu Musti, ada Bu Lana, ada Bu Susan yang selalu mensupport kegiatan kami gitu ya. Itu juga dari support dari DLH itu juga luar biasa. DLH Kota Semarang, DLH Provinsi, itu di situ ada Ibu Yuni, ada Pak Sabto. Jadi waktu itu ada mulai dari Pak Gunawan Sabtogiri, Pak Mutohar, kemudian ada Pak Sabto, ada Bu Yuni dan sebagainya, itu yang benar-benar mensupport kami. Dan Bank Sampah Gedawang Asri juga bekerja sama dengan instansi, jadi baik dari instansi pemerintah maupun dari swasta. Jadi kalau instansi pemerintah itu dari Undip, jadi kami Bank Sampah Gedawang Asri itu juga sebagai mitra binaannya dari Undip, dari kampus Undip. Ya, betul. Jadi di kampus Undip itu kan ada jurusan teknik lingkungan, kemudian ada fakultas teknik, kemudian ada fakultas MIPA, ada fakultas yang lain yang mensupport kami, dan kami pun juga terbuka untuk di mana Bank Sampah Gedawang Asri itu bisa sebagai tempat istilahnya laboratorium mahasiswa. Jadi mahasiswa kami silakan untuk belajar bersama dengan anggota kami di Bank Sampah Gedawang Asri, dan itu sudah diwujudkan gitu. Jadi kami bermitra dengan dosen-dosen di jurusan kayak di fakultas FSM maupun di fakultas teknik itu, dengan kegiatannya ada berupa program-program pengabdian masyarakat yang kami benar-benar mendapatkan manfaat yang luar biasa. Jadi ada sinergi antara
akademisi, dalam hal ini adalah Undip, kemudian di Bank Sampah Kedawang Asri. Dan tidak hanya Undip, tapi sebetulnya ada Udinus, kemudian ada UIN, ada USM, dan sebagainya. Dan kami pun juga terbuka ya untuk tempat KP, kerja prakteknya mahasiswa, kemudian tempat KKN juga, itu waktu itu ada KKN UIN, kemudian ada Udinus, USM dan sebagainya, yang dimana kami bisa apa ya, bersinergi gitu antara akademisi dengan penggiat lingkungan di Kedawang. Jadi kalau penggiat lingkungan itu orang yang mengajak pegiat lingkungan untuk giat. Tapi kalau pegiat lingkungan itu ya dia yang menggiatkan warga gitu. Jadi penggiat lingkungan di Kedawang ini ya sudah bersinergi dengan baik itu tadi ya instansi negeri maupun dari swasta. Kalau swasta BUMN itu yang dari PLN, dan alhamdulillah kami mendapatkan banyak bantuan dari program-program PLN Peduli, CSR-nya PLN itu ya. Kami dibuatkan apa itu toilet, kemudian kanopi, pagar dan sebagainya. Kami diberikan bantuan berupa mesin jahit dan sebagainya untuk pelatihan gitu, pelatihan buat ekoprint dan sebagainya. Dan waktu itu alhamdulillah 2017 itu ya kami diberikan bantuan gedung oleh DLH Kota Semarang, dan itu alhamdulillah. Jadi tidak hanya gedung tetapi ada fasilitas. Ada gedung, kemudian ada timbangan, ada meja kursi, ada rak dan sebagainya. Dan terima kasih untuk DLH Kota Semarang yang sudah memberikan bantuan banyak sekali bagi kami. Dan alhamdulillah gedung itu sangat bermanfaat bagi kami, karena gedung itu bisa menjadi wadah, tempat gitu ya, tempat berkumpulnya penggiat lingkungan di Kedawang maupun di Kota Semarang. Dan itu terbukti itu. Jadi pada waktu itu pernah kami mengadakan kegiatan gitu ya, kumpul bareng seluruh anggota paguyuban di Kota Semarang, anggota paguyuban Bank Sampah Kota Semarang. Nah itu hampir 100 orang Pak Mas di sana sebelum pandemi. Jadi sekitar bulan Januari Februari gitu ya, itu berkumpul dan kami diskusi gitu ya, senang sekali. Kemudian kami juga mendapatkan bantuan dari dari Unilever berupa bantuan dari buku-buku, kemudian ada timbangan, ada kalkulator, ada stimulan yang lain yang ada di Unilever Persada dalam program Semarang Green and Clean tadi. Kami mendapatkan stimulan yang sangat bermanfaat bagi kami, dan kami juga ikut program TE, tabungan emas dari Pegadaian. Jadi, ada tabungan emas juga. Ya, ada tabungan emas. Jadi warga kami, anggota kami, nasabah kami ikutkan dalam program tabungan emas Pegadaian. Jadi warga bisa menabung, kemudian dari tabungan itu nanti akan ditabung menjadi emas. Dan ini sudah berjalan ini. Alhamdulillah. Ya emasnya belum banyak sih, hanya baru 0, sekian gram. Tapi bagi kami itu merupakan edukasi ke warga bahwa ini loh sampah ini jadi emas gitu. Jadi emas bisa. Yang lebih berharga itu ya Bu ya. Edukasinya ya. Dan kami juga menjadi anggota paguyuban Bank Sampah Kota Semarang Mas. Jadi di samping anggota juga kami jadi pengurus juga. Oh gitu. Jadi, itu kegiatan kami. Dan tahun 2017 tadi dapat silver, kemudian tahun 2018 itu kami mendapatkan kategori gold dari program Semarang Green and Clean tahun 2018. Kemudian tahun 2019 kami mendapatkan platinum. Berarti grade-nya naiknya cepat itu Bu? Naiknya cepat, dan alhamdulillah dari nasabah yang 5 tadi sekarang sudah hampir 900, jadi 800. Data terakhir itu data terakhir kan
Oktober ya, Januari 2020 ini sekitar 820-an lah. 820 nasabahnya Ya, udah banyak jadi banget sampah ya. yang kami kelola di Kedawang ini per bulannya, kalau yang masa-masa normal kemarin sebetulnya ada sekitar 4 sampai 5 ton gitu. Nggih. Ya, yang kami kelola di Bank Sampah Kedawang. 4 sampai 5 ton, Bu. Ya, Oh. kan setiap bulan kan dari Bank Sampah Melati sampai Bank Sampah Ternate tadi yang RW 1 sampai RW 10 itu melakukan penimbangan. Tetapi karena masa pandemi ini kami sangat terbatas ya geraknya, jadi kami batasi dan ada beberapa bank sampah yang memang libur dulu gitu istilahnya. Libur dulu karena ini tadi sih pertimbangan masa pandemi saja sih. Tapi insya Allah nanti kalau sudah agak kondusif gitu, kami akan memulai lagi. Karena sayang, karena dari 820-an nasabah itu kan bagi kami itu banyak gitu ya. Jadi kalau sampahnya tidak dikelola gitu, nanti akan membebani pemerintah, karena sampah-sampah akhirnya larinya kan ke TPA jadi barang. Jadi tujuan dari kami salah satunya adalah selain membersihkan lingkungan juga untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA jadi barang tentunya. Dan kami juga punya motivasi, Mas. Jadi motivasi di Bank Sampah Kedawang AC ini yang sering saya sampaikan ke warga itu ada 4. Yang pertama adalah motivasi untuk Khalifah Fil'at, kemudian ibadah amal soleh itu di bank sampah, salah satunya ya. Salah satunya karena niat kita mengelola sampah itu untuk beramal soleh gitu. Kemudian yang kedua itu menjaga lingkungan. Jadi dengan mengelola sampah lewat bank sampah, kita ikut andil berpartisipasi dalam menjaga lingkungan alam sekitar ini biar cipi, cantik, indah, bersih dan asri. Cipi, gitu ya. Cipi, ya. Cipi. Kemudian yang ketiga itu dengan berkegiatan di bank sampah itu kita bisa wadahnya bersosialisasi, wadahnya silaturahim yang dulunya saya tidak kenal Bu Cici, saya tidak kenal Bu Kusti, Bu Tin, Bu Teguh dan sebagainya. Saya jadi kenal karena saya mengelola Bank Sampah Kedawang AC. Ini sebagai wadah silaturahim di warga Kedawang. Kemudian yang keempat itu baru finansial. Nah ini tidak boleh dibalik, jadi harus berurutan. Iya harus berurutan. Kalau dibalik nanti kacau, pasti ya, akan kecewa. Kecewa ya. Oh ternyata ini ya kalau mengelola bank sampah itu uangnya sedikit. Kita nggak boleh berpikiran seperti itu. Ini makanya ini saya taruh di belakang. Di belakang terakhir ya. Nggak boleh dibalik. Nggak boleh dibalik gitu ya. Jadi insya Allah kalau kita menjaga lingkungan, niat kita menjaga alam semesta ini, mencintai alam semesta ini, alam semesta juga akan mencintai kita. Gitu. Nah, kemudian nanti rezeki itu akan ngikut kok. Kalau kita niatnya ini ibadah, menjaga lingkungan, kemudian bersilaturahim itu, ini yang finansial akan ngikut ke sini. Ya, jadi dengan mengelola bank sampah, saya mendapatkan uang meskipun hanya sedikit, tetapi kan ini insya Allah berkah karena niat kita untuk menjaga alam semesta, biar alam semesta juga mencintai kita ini, tumbuh-tumbuhan ini juga mencintai kita ini. Kalau kita mencintai ini, kemudian ke burung-burung nih biasanya ada suara burung terukur nih di sini. Ada burung emprit gitu ya di sini, tapi ya ini juga ada suara burung kan. Nah, ini angin ini juga mendoakan kita yang baik. Kalau kita mencintai alam semesta dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, itu insya Allah nanti alam semesta ini juga akan mencintai kita kok. Amin. Nah, ini wujud cinta kita pada Sang Kholik yang menciptakan alam semesta ini. Gitu sih Mas Broto. Jadi saya sebagai ketua yang diamanai, Ketua Bank Sampah Kedawang Asri,
pokoknya mengucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang yang mensupport kami, Amin. yang memberikan dukungan kepada kami yang luar biasa, karena capaian ini sebetulnya tidak hanya bukan saya ya, tapi ini tim kami Bank Sampah Kedawang Asri, mulai dari dulu ya dari Pak Camat itu, Pak Camat Sigit, ada Pak Camat Pak Mariono, kemudian ada Pak Lurah, Pak Mulyantoro, Bu Lurah, ada Pokja 3, ada Bu Musti, ada Bu Pokja 3, kemudian ada ya pokja-pokja yang lain yang selalu mendukung kami, Pokja 4 dan sebagainya, yang luar biasa mendukung kami sehingga kami bisa mendapatkan kategori platinum ini. Ya, dari mulai silver kemudian platinum, dan alhamdulillah, dan sebenarnya cita-cita kami, harapan kami itu semua warga Kedawang itu menjadi nasabah Bank Sampah Kedawang. Amin, semoga terlaksana Bu Ya, nanti Bu. menjadi nasabah Bank Sampah Kedawang, kemudian sampahnya juga yang dikelola juga, kalau harapan ke depan itu memang zero waste ya. Jadi semakin sedikit sampah yang dikelola itu bukan berarti warganya malas gitu, tapi memang benar-benar warga itu sampahnya sedikit, karena prinsip 3R yang reduce, reuse, recycle itu sudah dijalankan di rumah masing-masing, karena prinsip 3R itu kan mulai dari rumah tangga. Itu sih Mas Broto, terima kasih. Jangan terima kasih dulu Bu, saya belum selesai kok. Oh, belum selesai. Saya mau tanya ini di luar, Ibu kan sebagai pelopor bank sampah. Terus ada lagi, sebenarnya saya tuh pengen tahu backgroundnya Ibu itu apa sih gitu loh. Background gini Bu, Ibu nyuwun sewu. Saya dengar kan Ibu ternyata seorang dosen. Nyuwun sewu, dosen di mana Bu? Ya, alhamdulillah saya kebetulan saat ini menjadi dosen ya, staf pengajar di jurusan di Departemen Teknik Lingkungan. Jadi di situ ada program studi Teknik Lingkungan, kemudian ada program studi Magister Teknik Lingkungan, dan saya menjadi salah satu staf pengajarnya di situ. Di universitas mana Bu? Di Universitas Diponegoro, Semarang. Gitu. Ibu dosen jebule sedulur ini. Nggih. Ini banyak ilmu. Ini banyak hal yang bisa diambil. Ini baru sedikit. Bu Sri baru cerita sedikit, belum banyak, tetapi ada ilmu yang bisa kita dapat dari situ. Ya. Lingkungan kita cintai. Ya. Lingkungan juga bisa mencintai kita. Iya, betul. Nggih, ngoten rumiyin Bu, nanti saya mau dikasih lihat barang-barang yang sudah dirubah dari sampah menjadi barang-barang yang berguna untuk kita. Ya, sakit nggih Bu nggih. Saya lihat nanti nggih. Ibu kayaknya banyak ini barang-barang ini. Saya ada di gedung Bank Sampah Kedawang Asri, ada juga di Bank Sampah Sempulur. Sebetulnya ya tadi sedikit sebetulnya ada juga awalnya ya bank sampah di RW 6 itu sudah terbentuk juga, tetapi memang karena waktu itu kan kami juga belum tahu informasinya ya. Jadi setelah setelah ada rapat-rapat dengan Pokja 3, akhirnya kami tahu bahwa ternyata di sini sudah ada Bank Sampah Sempulur, ada Bank Sampah Berkah Mandiri. Dan kami sama-sama bersinergi dengan baik dengan lembaga-lembaga yang ada di Kedawang, ada BKM, badan BKM di Kedawang, kemudian ada UMKM di Kedawang, kemudian ada Deswita, ada LPM dan sebagainya. Saya dari kemarin tuh dengar Deswita dan lain sebagainya. Wah, ini saya penasaran sebenarnya Bu. Saya penasaran, ada Deswita, kemarin disebut ada Kopimi Bu. Wah, ada macam-macam. Saya nanti tak ketemu orang-orangnya sendiri Bu. Silakan. Ternyata gatok semua gitu loh Bu. Ini ada kampung tematik juga. Loh? Ada kampung tematik di Kedawang. Di situ ada sapi-sapi yang memproduksi susu gitu. Astaga, Kedawang ternyata istimewa ya Bu ya. Iya, ada. Aduh, ini aku jadi penasaran ini. Semoga enggak tambah botak, tetapi jadi penasaran, jadi nanti bisa ini Ibu Sri Nyanti jadi
jembatan saya ini supaya bisa Ya, mengeksplor Gedawang amin, amin. lebih Ya, banyak lagi. ya, ya, Gedawang punya potensi-potensi yang luar biasa dan saya benar-benar bersyukur karena saya bisa tinggal di Gedawang ini yang menurut saya ini buminya Gemah Ripah Loh Jinawi. Gedawang Gemah Ripah Loh Jinawi. Nggih. Bu, matur nuwun. Ya. Sampun diparingi waktu, sudah diberi waktu untuk bisa ngobrol sedikit mengenal Ibu Sri. Ya. Nggih, seorang dosen yang menjadi pelopor Bank Sampah Gedawang Asri. Matur nuwun Bu Sri, nggih, matur nuwun sangat. Salam 3R ya. Salam 3R. Saking mantepnya nih dua nih. Salam. Sip Bu. Nggih, tapi jangan lupa Bu subscribe, like, komen, dan share Mandigani Channel. Oke. Nggih, matur nuwun sangat Bu Sri, nggih. Sami. Nuwun. Ya.